calon Bupati Sarolangun melayangkan gugatan ke MK terkait hasil Pilkada 2024. Partisipasi pemilih tidak memenuhi target. KPU Tanjung Jabung Timur akan evaluasi. Berbagai atraksi seni Jambi memukau di pameran Indovac Expo 2024 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu, 7 Desember 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Malika Hijriati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, yakni paslon nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB. Kemudian pasangan calon nomor urut 4 Hilalatil Badri dan Ang Purnama menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Hasil rekapitulasi perolehan suara KPUD Sarolangun, pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Fauzi dan Sahara memperoleh suara sah 1.307. Pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus memperoleh suara 11.703. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 Tontawi Jauhari dan Haris AB memperoleh suara 22.172. Dan pasangan calon nomor urut 4 Hilalatil Badri dan Aang Purnama 50.068 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 5, Hurbin dan Geri Trisatwika, memperoleh 78.525 suara sah. Sedangkan untuk perhitungan perolehan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur pasangan calon nomor urut 1, Robi Haryanto dan Sudirman, memperoleh suara 40.326 suara, atau 26,93%. Dan pasangan calon nomor urut 2, Al Haris dan Abdullah Sani, memperoleh suara 109.397 suara, atau 73,6%. Sementara itu, saksi pasangan calon nomor urut 4, Iskandar, mengatakan, dari hasil rekapitulasi perhitungan suara, pihaknya menemukan ada selisih suara sah dan tidak sah pada pemilihan gubernur dan bupati tidak sesuai dengan jumlah suara. Selain itu, pihaknya bersama masing-masing tim kuasa hukum paslon telah mengumpulkan bukti-bukti dan sejumlah kelengkapan administrasi sebelum daftar dan register gugatan ke MK. Jadi masing-masing paslon itu ketika ada nota keberatan terhadap hasil rekapitulasi pleno di hasil kabupaten kemarin, itu ada kejanggalan, berarti mereka membuat indikasi laporan-laporan khusus tersendiri dari paslon-paslon. Kalau kami dari 04, insya Allah saat ini sudah berada di MK, yaitu melakukan persyaratan registrasi laporan. Iskandar, saksi paslon nomor urut 4, optimis gugatan pihaknya terkait pelanggaran pilkada memenuhi unsur. Ia menilai pelanggaran terstruktur, sistematis, pasif karena kejadian pelanggaran terindikasi terjadi di seluruh kecamatan. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, pelaksanaan PSU di Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang melaksanakan PSU, kami telah terhubung dengan kontributor di Kabupaten Muaro Jambi, Azam Afnan. Ya, selamat sore Azam. Sore Malika. Ya, Azam, bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan di 2 TPS di Kabupaten Muaro Jambi, dan saat ini bagaimana partisipasi masyarakat Ya, di 2 Malika dan TPS pemirsa tersebut? Di Kabupaten Muaro Jambi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 terdapat 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Informasi yang kami terima dan hari ini PSU telah digelar pada tadi pagi
baik itu di TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, dan TPS 03 Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo. Pelaksanaan berlangsung lancar, tidak ada hambatan, yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan TNI dan diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten serta komisioner dari KPU Muaro Jambi yang memantau langsung pelaksanaan di TPS, baik itu TPS 10 Desa Tangkit maupun TPS 03 Desa Mudung Darat. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Muaro Jambi, Supriyadi, pelaksanaan PSU ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, di mana TPS 03 Desa Mudung Darat terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih usianya belum memasuki 17 tahun ataupun di bawah 17 tahun. Sehingga Bawaslu Muaro Jambi merekomendasikan untuk pelaksanaan PSU yang telah digelar pada tadi pagi. Sementara untuk di TPS 10 di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam sendiri, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, ditemukan pemilih yang masuk kategori DPTB yang menggunakan hak pilih untuk surat suara bupati dan wakil bupati, sehingga pelaksanaan untuk pemungutan suara dilakukan ulang ataupun PSU yang telah digelar pada tadi pagi. Pelaksanaan PSU sendiri telah dimulai pada pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat, sama seperti pelaksanaan pada tanggal 27 November lalu. Setelah pelaksanaan pemungutan pada pukul 2 dilaksanakan penghitungan suara untuk di Kabupaten, maksud kami untuk di TPS 03 Desa Mudung Darat terdapat 2 surat suara yang dilakukan penghitungan surat suara ulang, yakni surat suara gubernur dan wakil gubernur dan surat suara bupati dan wakil bupati. Berbeda dengan pelaksanaan PSU di TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Di TPS tersebut hanya cukup 1 surat suara yang melaksanakan PSU, yakni surat suara bupati dan wakil bupati, karena terjadi kesalahan pada pemilih DPTB yang juga mendapatkan surat suara bupati yang seharusnya hanya mendapatkan surat suara gubernur pada pelaksanaan 27 November lalu. Kembali ke studio, Malika. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, pemungutan suara ulang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi telah berlangsung Sabtu pagi 7 Desember 2024. Terdapat 2 TPS yang melaksanakan PSU hari ini, yakni TPS 03 Desa Mudung Darat dan TPS 10 Desa Tangkit. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU untuk 2 TPS yang tersebar di 2 kecamatan, yakni TPS 03 Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, dan TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Pelaksanaan PSU ini sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu karena ada kesalahan pada saat pemungutan suara 27 November 2024 lalu. Seorang pemilih Sopian menyayangkan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan PSU. Sopian berharap pasca PSU yang dilaksanakan 7 Desember 2024 tidak terulang dan penyelenggara dapat segera melakukan penetapan calon gubernur wakil gubernur Jambi dan bupati wakil bupati Muaro Jambi terpilih. Sopian berharap kepala daerah yang terpilih dapat mengemban amanah yang diberikan masyarakat. Sebenarnya sangat disayangin lah. Yo mau apa dikatakan lagi kan, yo disuruh pemungutan ulang nih, yo kita ngikuti be. Mengganggu lah jam kerja kan. Wah, bagian apa kerjanya? Ya kalau kami ini bagian bengkel lah. Pemungutan suara ulang dilakukan pukul 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Setelah proses pemungutan suara, panitia di tingkat TPS langsung melaksanakan perhitungan suara, baik untuk gubernur dan bupati. Azam Afdan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 82%. Capaian tersebut tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pihak KPU pun akan segera melakukan evaluasi.
Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Angka partisipasi Pilkada Serentak 2024 ini mengalami penurunan jika dibanding pemilu legislatif yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu di angka 83%. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat Pilkada Serentak 2024 hanya mencapai 82%. Padahal pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan di Pilkada 2024 ini partisipasi pemilih di angka 85%. Penurunan partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketidakhadiran masyarakat di tempat pemungutan suara atau TPS. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk segera mengevaluasi penyebab turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Padahal sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mulai dari mendatangi langsung masyarakat hingga mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah. Evaluasinya mungkin yang untuk partisipasi pemilih itu banyak penyebabnya, Mas ya. Kenapa itu hanya mencapai 81 hingga 82%, itu faktornya banyak. Sementara itu, jumlah pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini tercatat 174.860 jiwa yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Saat pemilihan, warga yang menggunakan hak pilihnya hanya mencapai 141.627 jiwa. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, selama pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bawaslu tidak menemukan kejadian khusus di TPS. Sebuah perkara tersebut telah diselesaikan di tingkat kecamatan. Selama melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024, mulai dari pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim tidak ada kejadian khusus dan temuan maupun laporan dari pengawas TPS yang harus ditindaklanjuti. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarbuzi, mengatakan, pengawas TPS tidak menemukan ada kejadian khusus di TPS karena semua telah diselesaikan di TPS. Seperti adanya surat suara yang sudah tercoblos di 2 kolom di Kecamatan Geragai. Sedangkan untuk rekapitulasi di tingkat TPS dan kecamatan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan memastikan data C sama dengan C hasil dan C pleno. Saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, Bawaslu juga mengakui telah melakukan pengawasan melekat, terutama tentang tidak sinkronisasinya data pemilih disabilitas di salah satu kecamatan dengan data yang dimiliki Bawaslu. Kendati adanya selisih data, rapat pleno tersebut dapat berjalan dengan aman dan kondusif hingga akhir. Kalau untuk terjadi khusus itu adalah namun sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Dari catatan kita ada berapa kejadian khususnya? Itu kalau kejadian khusus itu hampir semua kecamatan ada, namun sudah bisa diselesaikan karena kami mencontohkan dan mensinkronkan data dari Bawaslu. Untuk potensi PSU di Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bawaslu menyebut tidak ada karena tak ada laporan di lapangan. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi telah selesai melakukan rekapitulasi suara untuk pemilihan wali kota dan bupati. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Bagaimana persiapan KPU Provinsi Jambi melakukan rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Serentak dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, Yogi? Baik, dapat saya laporkan. Saat ini di 11 kabupaten kota Provinsi Jambi, di mana 11 KPU di Kabupaten Kota Provinsi Jambi telah melakukan rekapitulasi surat suara
yang dimana rekapitulasi surat suara tersebut sudah berada di KPU Provinsi Jambi. Untuk surat suara pemilihan Gubernur Jambi, KPU Provinsi Jambi akan melakukan rekapitulasi, akan dimulai pada tanggal 8 hingga tanggal 9 di salah satu hotel Provinsi Jambi. Untuk di pemilihan Pilwakub Provinsi Jambi, saat ini dimenangkan setelah dilakukan rekapitulasi yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Maulana Diza dengan perolehan suara 1.920.623 suara atau 73,3%. Untuk Pilbub Muaro Jambi yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 4 yakni Bambang Bayu Suseno Jumadi Maher meraih 73.434 suara. Dan untuk Tanjung Jabung Timur, pasangan nomor urut 2 Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja meraih suara 81.585 suara. Untuk Pilbub Tanjung Jabung Barat, pasangan nomor urut 1 yakni Anwar Sadat dan Katamso meraih sebanyak 93.013 suara. Sedangkan untuk Pilbub Batanghari yang dimenangkan oleh Fadil Harip yang merupakan petahana yaitu meraih 114.674.000 suara. Sedangkan untuk Pilbub Sarolangun dimenangkan oleh pasangan nomor urut 5 Urmin Geri yang meraih suara 78.525 suara. Untuk Pilbub Merangin, pasangan nomor urut 2 yaitu M. Syukur dan Hafid Mumin yang meraih 100.413 suara. Sedangkan untuk Pilbub Tebo, yakni pasangan nomor 2 Agus Nazar yang meraih sebanyak 108.880 suara. Sedangkan untuk Pilbub Muaro Bungo, pasangan nomor 2 yaitu Jumiwan Maidaini yang meraih suara sebanyak 95.906 suara. Dan untuk Pilbub Kerinci, pasangan nomor urut 3 Monadi dan Murison meraih 72.130 suara. Sedangkan untuk Pilwako Sungai Penuh, pasangan nomor urut 1 yakni Alvin Azhar Hamzah yang meraih suara 21.462 suara. Ketua KPU Provinsi Jambi Wan Saroni juga menjelaskan bahwa untuk rekapitulasi Pilgub Muaro Jambi nantinya akan diumumkan pada tanggal 8 hingga tanggal 9 Desember mendatang, yang dimana nantinya rekapitulasi di 11 kabupaten kota ini juga akan dibacakan oleh KPU Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi sementara saat ini bahwa KPU Provinsi Jambi juga menunggu apakah terdapat gugatan di MK terkait dengan hasil rekapitulasi surat suara tersebut. Demikian, kembali ke studio. Ya Yogi, lalu bagaimana kesiapan pengamanan rapat pleno tingkat Provinsi Jambi, Yogi? Baik, untuk pengamanan rapat pleno sendiri akan terdiri dari unsur aparat keamanan untuk mencegah terjadinya keributan saat melakukan rapat pleno tersebut. Demikian, Septi. Ya, laporan langsung dari Yogi Ramadhani. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum merekonsiliasi Rumah Negara Golongan 3 tahun 2024. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jambi Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi rumah negara golongan 3 tahun 2024. Hal ini dilakukan dalam upaya penatausahaan rumah negara golongan 3. Dalam rangka penatausahaan rumah negara golongan 3, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, serta pengalihan hak atas rumah negara.
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi Rumah Negara Golongan 3 tahun 2024. Kasih Pelaksanaan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah 2 Jambi, Hendra Andriana menyampaikan, kegiatan rekonsiliasi ini menjadi wadah koordinasi pemutakhiran data, khususnya pada penatausahaan Rumah Negara Golongan 3. Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan 3 tahun 2024 ditargetkan mampu meningkatkan tata kelola rumah negara Golongan 3 di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Rumah negara golongan 3 merupakan rumah negara yang tidak termasuk golongan 1 dan golongan 2, serta dapat dijual kepada penghuninya. Sementara untuk penatausahaannya dilakukan oleh Kementerian PU. Dengan diselenggarakannya rekonsiliasi ini, kami berharap tadi disampaikan bahwa kita ingin terwujudnya tertib rumah negara golongan 3 di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua juga tadi telah disampaikan harapannya bisa tersebar luaskannya informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan terkait peraturan rumah negara. Kasih Pelaksanaan Wilayah 2 Balai PPW Jambi Hendra Adriana juga menyampaikan, penghuni rumah negara diwajibkan untuk membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun masih menunggu izin Kemendagri untuk melantik 9 pejabat hasil seleksi terbuka atau shelter, Jabatan Pimpinan Tinggi Prataba atau JPTB, untuk mengisi kekosongan sejumlah eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Panitia seleksi pansel dalam seleksi terbuka 9 jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengumumkan 3 nama di 9 masing-masing jabatan dari 27 nama yang lolos dan masuk dalam bursa calon pengisi kursi 9 OPD yang kosong. Pejabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pihaknya sudah menerima hasil keputusan pelaksanaan shelter untuk 3 nama terbaik sesuai dengan perolehan nilai tertinggi. Pihaknya juga telah mengurus serta mengajukan pertimbangan teknis ke Badan Kepegawaian Negara, serta telah mengusulkan 1 nama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi untuk rekomendasi izin pelantikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui rapat Zoom telah memberikan sinyal menyetujui pengajuan pelantikan pejabat yang diajukan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pihaknya menargetkan dalam beberapa pekan ke depan, proses pengambilan sumpah dan pelantikan akan dilakukan. Setelah ada persetujuan teknis dari BKN, kemudian saya akan mengusulkan 1 nama ya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pak Gubernur. Ya, nanti Gubernur yang meneruskan ke Menteri untuk izin pelantikan. Ketika nanti izin pelantikan dari Bapak Menteri keluar, maka saya akan melantik. Yang dilantik yang dilelang kemarin, yang 9 jabatan, kemudian pasti kan ada pelantikan eselon 3 4 juga. Karena kan dia kosong. Kosong itu kan harus diisi. Kan tidak boleh, jabatan itu paling lambat 3 bulan kosongannya atau diisi. 9 posisi eselon 2 hasil lelang jabatan yang akan diisi, yakni staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, sekretaris DPRD Sarolangun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai atraksi seni dari Provinsi Jambi memukau para pengunjung yang hadir di pameran ke-6 Indofec Expo 2024 Batam. Diharapkan ke depan kegiatan ini dapat terus diikuti agar menjadi wadah bagi para seniman untuk berkarya dan memperkenalkan budaya Jambi kepada masyarakat luas.
Pameran ke-6 Indonesia Investment and Export Commodity Indofec Expo 2024 Batam menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama dengan hadirnya berbagai atraksi seni dari Provinsi Jambi. Acara ini menampilkan kekayaan budaya dan seni Jambi yang memukau para pengunjung di Mega Mall Batam, Kepulauan Riau. Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah tari tradisional Jambi. Selain itu, penampilan lagu daerah Jambi diiringi musik tradisional Jambi dengan alat musik khas yang juga turut memeriahkan suasana. Para pengunjung pun juga dapat melihat berbagai kerajinan tangan khas Jambi yang dipamerkan. Tidak hanya memperkenalkan keunggulan ekonomi kreatif, UMKM, perdagangan, pariwisata, industri, investasi dan pertanian setiap daerah, namun kegiatan ini juga membantu mendorong roda ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imron Rosyadi menyatakan bangga dapat memperkenalkan seni dan budaya Jambi di pameran ke-6 Indofec 2024 Batam. Diharapkan ke depan kegiatan ini dapat terus diikuti, agar menjadi wadah bagi para seniman untuk berkarya dan memperkenalkan budaya Jambi kepada masyarakat luas di tingkat nasional hingga internasional. Untuk bagaimana mempromosikan budaya kita di Jambi itu, bahwa Jambi itu punya cukup banyak seni dan tari lagu-lagu yang perlu kita promosikan. Jadi kalau namanya perheta mempromosikan tanpa membawakan melibatkan seni tari itu ya tidak susah juga. Mungkin orang kurang tertarik. Tadi contohnya kita tampilkan mereka sebenarnya antusias sekali gitu kan. Jadi antara promosi wisata, budaya, dan ekonomi itu ada sejalan. Dan kami memang terima kasih juga kepada adik-adik ini semuanya. Memang mereka lihat kemampuannya cukup luar biasa. Karena mereka juga latar belakang ini cukup banyak juga yang ada pelajar, ada mahasiswa, juga ada yang pekerja juga, sebagai pegawai juga sudah ada. Jadi inilah bagaimana Pemda Khusus Jambi memberikan kesempatan dari adik muda, anak-anak muda kita untuk berkreasi, menampilkan kemampuan mereka. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pertama kita ingin mempromosikan ragam budaya kita, kemudian ragam destinasi yang kita miliki, kemudian ragam ekonomi kreatif yang kita miliki. Nah, harapan kita depannya dengan tersosialisasinya ragam budaya kita, kemudian destinasi kita, kemudian ekonomi kreatif kita di sini, mudah-mudahan ada minat daripada wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. Ini harapan akhir kita daripada event yang kita laksanakan ini. Jumat malam 6 Desember 2024, tim kesenian Gubernur Jambi menampilkan beberapa lagu daerah dan tarian Ilo Kincai dan tari Zapin Melayu. Malam puncak kegiatan bertandang ke Jambi di Mega Mall Batam, tim kesenian Gubernur Jambi kembali memukau para pengunjung dengan berbagai atraksi kesenian lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo dampingi Gubernur penutupan Hari Krida Pertanian ke-52 tahun 2024. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda pariwara. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, saudara, Hari Krida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo resmi ditutup oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Hari Krida Pertanian ke-53 ini diharapkan menjadi momentum para petani, peternak, dan nelayan untuk terus fokus menguatkan pangan di daerah. Hari Krida Pertanian tingkat Provinsi Jambi mengusung tema wujudkan inflasi aman dan terkendali melalui percepatan dan penguatan ketahanan pangan yang berlangsung di Arena MTQ Baru, Kelurahan Candika,
Kecamatan Rimbo Tegah, Kabupaten Bungo. Hari Krida Pertanian ini resmi ditutup Gubernur Jambi Al-Haris. Hari Krida Pertanian menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat sektor pangan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Para petani diharapkan ke depan lebih fokus untuk menguatkan produksi dan ketahanan pangan di daerah agar inflasi bisa terkendali. Kita hadir di Kabupaten Bungo ini untuk menutup Hari Krida Pertanian ke-52 tahun 2024. Seperti biasa, ini ajang bagi para petani kita, nelayan dan juga peternak yang selama ini terus bekerja, terus mengembangkan dirinya, menyumbangkan tenaga pikirannya untuk bangsa, untuk Jambi kita cinta ini. Karena itu inilah ajang untuk mereka bertemu, silaturahim, berlomba, ya, semua penggiat di masing-masing bidang, ada petani, nelayan, peternak, ini saling berlomba mereka. Sementara itu, Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Bungo, ia bangga dan berterima kasih karena telah dipercaya menjadi tuan rumah Hari Krida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan tahunan ini merupakan wadah silaturahmi antar nelayan dan petani se-Provinsi Jambi, karena seluruh kabupaten kota ikut andil dalam kegiatan Hari Krida Pertanian tahun 2024 di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo kembali meraih juara umum untuk kedua kalinya. Kepada seluruh para peserta HKP yang datang jauh-jauh dari kabupaten kota untuk datang menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian tahun 2024, tentu kami menyampaikan ucapan selamat datang dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan HKP selama 3 hari ini. Hari Krida Pertanian tahun 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo berlangsung 3 hari, dari tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2024, dengan peserta 23 stand pameran pertanian dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat melakukan ziarah ke makam Syekh Al-Alimul Alamah Abdurrahman Siddiq bin Syekh M. Afif Al-Banjari atau dikenal Tuan Guru Sapat di Parit Hidayah, Kecamatan Kuindra. Tuan Guru Sapat merupakan ulama karismatik dari Kerajaan Indragiri di masa lalu. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat mengatakan, Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh M. Afif Al-Banjari pada tahun 1857 sampai 1939 atau dikenal Tuan Guru Sapat adalah ulama karismatik dari Kerajaan Indragiri di masa lalu awal abad ke-20 Masehi. Hingga saat ini makam beliau dijadikan objek wisata religi yang ramai dikunjungi oleh peziarah. Kunjungan ke makam ulama karismatik ini dalam rangka mengingat kembali perjuangan syiar Islam selama hidupnya dan sebagai bentuk wujud cinta ulama. Ziarah ke makam Tuan Guru Sapat diharapkan sebuah hajat dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke makam Datuk Haji Abdurrahman Siddiq Syekh Muhammad Afif di Hidayat ini, pertama kita membaca doa baca Yasin, doa tahlil dan sebagainya yang kita hadiahkan kepada beliau, dan maka hadiran kita di sini bertawasul kepada beliau, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Tuan Guru Sapat dikenal sebagai ulama karismatik dan menjadi tokoh penting dalam proses penyebaran dan penyelenggaraan pendidikan Islam, khususnya di daerah Indragiri Hilir. Tuan Guru Sapat sebagai seorang ulama yang menggabungkan beberapa kemampuan sekaligus sebagai pendakwah, pengajar, penulis dan petani di kebun. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kerinci tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi bencana alam selama musim penghujan.
Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi yang langsung di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siula. Pejabat Bupati Kerinci Ashraf mengatakan, apel gelar pasukan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan peralatan dan personel untuk menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di puncak musim penghujan. Pejabat Bupati didampingi Kapolres Kerinci dan Dandim 0417 Kerinci juga memeriksa kesiapan pasukan dan peralatan untuk kesiapsiagaan penanganan bencana. Semuanya kita hadirkan pada hari ini. Nah, hari ini juga sekaligus evaluasi terhadap bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kerinci di akhir Desember 2023, awal Januari 2024. Nah, tentu dari hasil evaluasi itu kita menginginkan agar akhir tahun ini sampai dengan awal tahun depan itu tidak terjadi bencana di Kabupaten Kerinci. Maka setelah apel pada hari ini, kita akan melaksanakan zikir bersama masyarakat Kabupaten Kerinci. Nanti akan dikoordinir oleh Ibu Asisten 1 bersama dengan bagian Kesra. Nah, kapan pelaksanaan itu kita laksanakan. Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan personel gabungan maupun peralatan yang ada sudah siap diturunkan jika terjadi bencana alam dampak cuaca ekstrim. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Mewujudkan swasembada pangan, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan Alsintan 217 unit untuk Kabupaten Batanghari. Bantuan ini nantinya akan diberikan ke beberapa kelompok petani milenial yang ada di Kabupaten Batanghari. Di penghujung tahun 2024, pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan yang diperuntukkan untuk mewujudkan swasembada pangan melalui program Brigade Pangan. Bantuan tersebut berupa 217 unit Alsintan. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari Dianopita mengatakan, untuk di Kabupaten Batanghari, Alsintan yang diterima terdiri dari traktor roda 47 unit dan hand sprayer 210 unit. Untuk penyebaran kelompok penerima bantuan ini berada di Kecamatan Pemayung, Batin 24, Muara Bulian, Mersam, Marosebo Ulu, dan Muara Tembesi. Yang sudah terbentuk sesuai dengan arahan dari Bapak Kementerian, kebetulan Batanghari sudah terbentuk sebanyak 16 kelompok Brigade Pangan. Jadi mereka ini nanti menerima ada bantuan dari Alsintan. Untuk saat ini kita masih 7 kelompok dulu yang akan menerima bantuan, karena sisanya nanti di tahun depan mereka akan menerima semua. Dianopita juga menyampaikan langkah ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam mendorong produktivitas pertanian guna mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan program Brigade Pangan ini juga sebagai langkah agar kaum milenial semangat untuk bertani. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan peserta dari berbagai kalangan umur mengikuti Batanghari Daik Fun Run Festival yang digelar pemerintah Kabupaten Batanghari pada Jumat malam 6 Desember 2024. Ajang ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kabupaten Batanghari tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menggelar event festival Daik Fun Run yang diikuti hampir 1.000 lebih peserta dari berbagai kalangan umur. Para pelari ini pun tidak hanya datang dari Kabupaten Batanghari, namun juga dari luar daerah, seperti Sarolangun, Bungo, maupun Kota Jambi. Kegiatan yang diselenggarakan di lokasi kawasan wisata Aek Beliuk Muara Bulian itu dihadiri dan dilepas langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Saat bendera pelepasan start diangkat, pelari dengan penuh semangat mengikuti rute yang telah ditentukan panitia dengan menempuh jarak 4 km. Ketua Panitia Pelaksana Batanghari Daik Fun Run Muhammad Amin mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari memeriahkan HUT ke-76 Kabupaten Batanghari tahun 2024. Kurang hampir 1.000 peserta dari jarak 4 km. 4 km. Nanti hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-76 dan juga sekaligus untuk
ikut membudayakan ataupun mengolahragakan masyarakat supaya lebih sehat lagi. Harapan kami dan juga dari masyarakat sekitarnya bahwa kegiatan ini bisa diadakan lagi untuk tahun depan. Amin berharap kegiatan ini menjadi wadah masyarakat khususnya pemuda dalam mengisi aktivitas dengan hal-hal yang positif dan sehat. Salah satunya lewat olahraga. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Keterampilan membatik menjadi bekal ilmu bagi puluhan anak disabilitas Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 1.156 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus kepolisian Polda Jambi beserta jajaran. Kasus ini terungkap sejak 11 bulan terakhir di Polda dan Polres jajarannya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan Polres jajaran mengamankan 1.156 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang 11 bulan terakhir pada tahun 2024. Para tersangka itu diamankan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan petugas kepolisian. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, AKBP Ernesto Caesar mengatakan, dari 1.156 orang yang diamankan, 1.086 orang diantaranya merupakan tersangka laki-laki dan 70 orang tersangka perempuan. Dari pengungkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 115.054,956 gram, 10.908,11 gram jenis ganja, dan 42.618 butir pil ekstasi. Dari pengungkapan Ditres Narkoba Polda Jambi dan jajaran, dari Januari 2024 sampai akhir November 2024 itu tercatat ada kasus 789 kasus yang bisa diungkap, kemudian selesai 755. Kemudian untuk tersangkanya sendiri ada 1.156 tersangka, di mana perempuan itu ada 70 orang. Kemudian dari situ anak-anak ada 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian barang bukti kalau kita jumlahkan dari Januari sampai November ini, untuk sabu sendiri ada 119 kg sabu, ya. Kemudian untuk ganja 11 kg, kemudian untuk ekstasi ada sekitar 42.618 butir yang bisa diungkap. Sementara itu, dari pengungkapan ini ditemukan di wilayah hukum Polres Bungo menjadi penangkapan terbanyak kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 106 kasus. Disusul 101 Polda Jambi dan 100 kasus Polresta Jambi. Petugas kepolisian juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Kemudian dapat melaporkan ke petugas kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas tersebut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti sitaan narkoba senilai 8,6 miliar rupiah. Barang haram tersebut disita dari 8 orang pengedar dan kurir di wilayah Provinsi Jambi. Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti sitaan narkoba senilai 8,6 miliar rupiah. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba diperiksa keasliannya terlebih dahulu oleh tim Bidokes Polda Jambi. Setelah diperiksa keasliannya, barang haram berupa 5,4 kg sabu dan 6.001 butir pil ekstasi kemudian dimusnahkan. Untuk sabu dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan cairan deterjen pembersih lantai, sedangkan ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender dengan cairan deterjen hingga halus.
Barang haram tersebut merupakan barang bukti sitaan dari 4 laporan polisi dengan 8 orang tersangka dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pemusnahan bagian upaya memberantas peredaran narkoba agar tidak disalahgunakan. Sabu 5,4 kg, kemudian ekstasi 5.632 butir, kemudian ada ekstasi yang butiran pecah yaitu 369 butir. Total barang bukti apabila dinilai dengan ekonomis, rekan-rekan perlu ketahui, apabila 1 gram sabu mendapat nilai ekonomis harga 1.300.000, maka total nilai barang bukti yang kami amankan ini berjumlah 7.116.956.600 rupiah. Pemusnahan ini juga bagian dari proses pemberkasan para tersangka. Selain para tersangka, pemusnahan disaksikan langsung oleh jaksa penuntut umum dan para pengacara tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, berkas perkara dan tersangka pembunuhan wanita yang ditemukan meninggal dunia di dalam lemari dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Nantinya berkas tersebut akan disiapkan kembali sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi menerima berkas perkara dan tersangka kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekos kawasan Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kedua tersangka tersebut yakni Daniel Sihombing, warga Kecamatan Jelutung, pelaku pembunuhan, dan tersangka berinisial SA, warga Tanjung Jabung Timur. Kasih Penkum Kejati Jambi Noli Wijaya membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara kasus pembunuhan wanita yang ditemukan meninggal dunia di dalam lemari. Berkas perkara ini diterima Jaksa Kejari Jambi setelah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan dilimpahkan berkas ini, Jaksa Penuntut Umum akan langsung melengkapi berkas tersangka tersebut sebelum dilimpah ke Pengadilan Negeri Jambi untuk menjalani proses persidangan. Polresta Jambi telah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima pelimpahan tahap 2 tersebut. Itu kapan dijadwalkan sidang, Pak? Nah, saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang mempersiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Itu 2 orang tersangka yang dilimpah, Pak, ya? Ya. Sebelumnya warga Kota Jambi dihebohkan dengan ditemuinya seorang wanita meninggal di dalam lemari. 2 orang tersangka diamankan pada kasus ini. Pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut setelah tergiur akan harta yang dimiliki korban yang berada di dalam kamar indekos. Asar TVRI Jambi melaporkan. Di tengah keterbatasan, tidak menurunkan niat puluhan anak disabilitas di Jambi untuk mengasah kemampuan pada bidang seni membatik. Mereka dengan semangat mempelajari ilmu membatik untuk bekal di masa depan. Para anak-anak penyandang disabilitas mulai usia sekolah dasar sampai mahasiswa dengan tekun mengasah keterampilan membatik yang dilaksanakan di Sanggar Disabilitas Prestasi Rindani atau DPR yang berada di kawasan Komplek Kosera, Kelurahan Payon Lebar, Kota Jambi. Setiap akhir pekan, puluhan anak-anak ini mempelajari ilmu seni membatik yang diajarkan langsung oleh para guru dan mentor. Seorang pelatih sekaligus pemilik sanggar batik, Ida Pariyati, mengatakan tujuannya diberikannya pelatihan membatik ini guna memberikan bekal ilmu keterampilan kepada anak-anak disabilitas agar dapat mengembangkan diri dan berkarya sebagai bekal saat beranjak dewasa nantinya dan bisa hidup mandiri. Selain memberikan pelatihan membatik, beberapa keterampilan juga diberikan sanggar ini, seperti seni melukis, peragaan busana, dan menari. Mereka kerap kali meraih juara, bahkan karya-karya dari para penyandang disabilitas tampil di ajang tingkat nasional. Ini adalah Sanggar Batik Rindani dan sekarang kegiatan kita fokus untuk disabilitas prestasi Rindani. Untuk bekalnya bagaimana dia dapat mengembangkan. Nah, seperti salah satunya adalah ASKI, ini adalah
disabilitas yang dianya adalah rungu, tapi dukungan daripada orang tuanya sangat peran sekali, besar sekali. Keterampilan membatik ini sudah membawa dia untuk menjadi duta batik Provinsi Jambi dan duta pelajar Provinsi Jambi. Saya mau baca dua pekan saya tekan tidak terganggu online tekan pelajar batik bisa menang dan berbagai lomba. Meski para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, namun kondisi tersebut tidak menurunkan niat dan semangat mereka untuk mempelajari ilmu seni membatik. Anak-anak penyandang disabilitas ini pun berharap adanya peran serta dari pemerintah untuk membantu mereka dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita nantinya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Palika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.